Menurutmu bagaimana? Aksi aktingnya kurang bagus. Tapi penampilannya lumayan. Sekarang, apa kabarmu sekarang? Kenapa kamu lupa dialognya? Bisa aktingnya nggak sih? Maaf, Pak Sutradara. Halo, Produser Yang. Halo, Produser Yang. Xiaoyan, lihat aku sudah menyiapkan kontraknya. Coba cek ada masalah nggak? $100.000 itu sudah murah banget. Ada teman saya yang mau bayar $300.000 untuk ambil alih toko saya, tapi saya nggak kasih juga. Lihat kan, jangan ragu lagi. Bagaimana kalau begini saja? Kita ambil honor untuk proyek kali ini, lalu dijadikan potongan. Kamu tinggal transfer $90.000 lagi ke aku. Masa kontrak masih 2 tahun. Xiaoyun, koran aku taruh di sini ya. Oke, terima kasih. Tunggu sebentar, Paman Liu. Ini buku yang Anda minta? Tentara ekspedisi. Makasih ya. Nggak apa-apa, silakan lanjutkan. Terima kasih. Makanlah selagi masih hangat. Gunung adalah ombak yang sangat lambat dalam sejarah geologi. Ombak adalah bagian dari sungai waktu, gelombang yang kadang tampak, kadang tidak. Gelombang adalah cahaya yang perlahan mengalir di gunung, sungai, danau, dan lautan. Cahaya itu adalah rinduku padamu. Aku merindukanmu semalaman. Silakan lihat-lihat dahulu. Akhirnya aku menunggu sampai kamu buka pintu. Aku sudah mencari kamu berkali-kali. Anda siapa? Siapa kamu? Aku datang mencari pemilik toko ini. Namanya Yang Dapang. Pak Yang. Dia sudah menyerahkan toko ini kepadaku. Jadi kamu pemiliknya sekarang? Aku pemilik bangunan toko ini. Namaku Wang. Kenapa Yang Dapang tidak memberi kabar sama sekali? Tiba-tiba saja dia serahkan toko ini ke kamu. Dia masih punya banyak tunggakan sewa ke saya. Sewa? Aku sudah bayar untuk 2 tahun. Apa? 2 tahun? Saya sama sekali belum terima uang sepeser pun. Dia masih berutang sewa lebih dari setengah tahun ke saya. Bagaimana mungkin? Dia bilang ke saya masih ada 2 tahun masa sewa. Nona muda, kamu jangan-jangan sudah ditipu. Tolong tunggu sebentar. Ini pasti kontrak ganda. Aku akan menelepon dia.
Nona, bagaimana kalau begini saja? Kamu serahkan semua kontrak 2 tahun itu ke saya. Lalu lunasi juga tunggakan yang datang. Setelah itu, kita berdua buat kontrak baru. Gimana menurutmu? Tolong beri saya beberapa hari, saya harus menghubungi dia dulu. Saya sudah bayar sewa untuk 2 tahun. Itu urusan kamu dengan dia. Saya lihat kamu orangnya jujur. Begini saja, saya kasih waktu 3 hari. Kamu lunasi kekurangannya. Kamu bisa tetap di sini. Kalau tidak bisa lunasi, kamu harus pindah dari sini. Nanti toko ini akan saya sewakan ke orang lain. Jangan begitu. Kamu dengar tidak? 3 hari terlalu singkat. Saya sulit mengumpulkan uang sebanyak itu. Saya sudah bayar sewa 2 tahun ke dia. 3 hari. Hanya 3 hari. Tidak boleh kurang dari itu. Kak. Halo, Ma. Mau bicara atau aku tutup teleponnya? Uang yang dulu aku titip di ibu, sekarang masih ada berapa? 80.000. 80.000. Ma, bisa nggak transfer 50.000 dulu ke aku? Aku lagi ada urusan mendesak sekarang. 50.000 sudah habis. Ma. Ibu dengar nggak apa yang barusan aku bilang? Uang yang kamu titipkan dulu itu, bukannya memang disimpan buat uang lamaran adikmu? Bukan. Apa maksudnya uang lamaran? Masa semua uangku dikasih ke Li Guyang? Uangmu kan juga uang adikmu. Kebetulan ibu juga mau telepon kamu. Tanggal 5 bulan depan, adikmu tunangan. Nanti kalau pulang, jangan lupa bawa sesuatu buat calon istri adikmu sebagai hadiah pertemuan. Xiaoyun. Ini aku. Ada perlu apa? Aku bawain sesuatu buat kamu. Taruh saja di situ. Mau masuk dulu, di luar dingin. Di luar malah sejuk. Kamu mau keluar sebentar? Coba deh kamu buka dan lihat isinya. Aku buat sendiri loh. Orang-orang bilang, anjing kecil itu punya jiwa. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku langsung tahu. Kita pasti punya hubungan di kehidupan sebelumnya. Seperti Buddha tersenyum sambil memetik bunga di pinggir jalan, atap rumah saat hujan gerimis. Kamu rela berbagi 1 kali makan denganku. Xiaoyun, pertemuan kita di kehidupan ini mungkin saja di kehidupan sebelumnya sudah ditakdirkan dan sudah ada pertanda. Aku membuat anjing kecil ini selama 3 hari 3 malam. Entah 3 kehidupan atau 3 dunia, atau hidup ini cuma 30.000 hari. Saat ini, aku adalah pengikutmu yang paling setia. Totalnya, ada 3.333 helai bulu. Setiap kali aku mencabut 1, aku selalu mengucapkannya dalam hati. Aku cinta kamu 3.000 kali. Tiga 3.000 kali. Xiaoyun,
Kalau kamu nggak suka anjing kecil, lain kali aku buatkan yang lain untukmu. Masih belum pergi? Belum pergi juga. Kalau begitu, lain kali aku datang lagi ya. Halo Kak Wang. Begini, apa bisa saya minta waktu tambahan beberapa hari lagi? Soalnya saya nggak bisa menghubungi dia sekarang. Cuma beberapa hari saja, cepat kok. Nona kecil, semua orang juga bilang begitu ke saya. Kalau kamu minta tambah hari, yang lain juga minta tambah hari. Nanti saya nggak bisa sewakan lagi dong. Pokoknya begitu saja. Kalau besok bisa sewa, sewa saja. Kalau nggak bisa sewa, tolong pindah saja ya. Semuanya sudah di sini. Kenapa hari ini pulangnya cepat banget? Soalnya aku ada urusan, mau keluar sebentar. Paman Liu bisa tolong kirimkan beberapa surat ini untuk saya? Surat apa ini? Banyak banget alamatnya. Ini mau dikirim ke siapa? Saya juga nggak tahu, ini sisa dari toko sebelumnya. Kayaknya dulu belum sempat dikirim. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Paman Liu. Iya, silakan. Kebetulan saya juga ada urusan mau bicara sama kamu. Nanti balik lagi ya. Oke, dadah. Pagi-pagi sudah pada buka lapak. Nak, kamu kenapa? Ada temanku yang tertarik sama toko ini. Toko ini sudah aku serahkan ke dia. Kebetulan aku juga sudah lama nggak istirahat, jadi sekalian saja mumpung ada waktu. Aku mau pulang kampung sebentar. Lihat nih, kebetulan banget. Aku juga memang mau kasih tahu kamu. Aku sama seperti kamu. Hari ini juga hari terakhir. Ah, ada apa dengan Anda? Aku traktir makan. Ayo. Aku datang. Sekarang rencananya mau gimana? Aku akan menginap di rumah teman selama 2 hari. Setelah itu langsung pulang ke kampung halaman. Kenapa repot-repot begitu? Langsung saja tinggal di tempatku. Itu merepotkan kamu. Nggak repot kok. Ayo. Biar aku sendiri saja. Penumpang belakang tidak pakai helm, denda 50.000. Paman Liu, sudah pulang. Dan suratnya sudah saya ambilkan untuk Anda. Taruh saja di atas meja. Paman Liu, beberapa surat yang waktu itu saya titip kirim ke Anda, kenapa semuanya dikembalikan? Sepertinya pihak sana menolak menerima.
Atau mungkin penerimanya tidak ditemukan. Kalau begitu harus bagaimana? Pertama, identifikasi alasan pengembalian surat. Misalnya alamat tidak jelas, atau penerima menolak menerima, dan sebagainya. Tandai alasan pengembalian. Cari informasi identitas pengirim. Simpan sementara selama 60 hari. Coba kembalikan ke pengirim. Jika pengirim juga tidak bisa dihubungi setelah lebih dari 6 bulan, setelah memastikan data identitas dirahasiakan, surat akan dimusnahkan. Cahaya dari mana itu? Xiaoyun, tadi kamu bilang apa? Oh iya. Surat-surat ini mau kamu apakan? Aku belum memutuskan. Sudah bangun. Ayo pergi. Aku mau ajak kamu ke suatu tempat. Lihat ke sana kan. Waktu tahun 1989, aku dan kepala kantor kami butuh waktu setengah bulan untuk membujuknya. Baru akhirnya bisa pinjam satu-satunya motor di kantor. Guru saya waktu itu membawa saya, mengajari saya naik motor seharian di jalan. Besok paginya, saya langsung mengendarainya ke sini. Menjemput tante kamu pulang. 2 tahun kemudian, kakakmu, Xiaoyun, lahir. Setelah itu, saya juga beli motor baru. Tanpa terasa, sudah lebih dari 30 tahun berlalu. Motor 125 ini sudah menemani saya selama 14 tahun. 2 bulan lagi, motor ini akan pensiun. Xiaoyun. Sepanjang hidup saya, sudah keliling kemana-mana. Tapi rasanya masih belum puas berkeliling. Masih banyak hal yang belum saya lihat dan banyak tempat yang belum pernah saya kunjungi. Juga banyak orang yang belum sempat saya temui. Sekarang saya punya waktu. Jadi saya mau jalan-jalan keluar. Kamu tinggal saja di rumah saya dengan tenang. Kalau bosan, pakai motor ini untuk jalan-jalan. Kuncinya. Terima kasih, Paman Liu. Halo, Ma. Xiaoyun, akhir-akhir ini dada mama suka nyeri sesekali. Adikmu baru saja tunangan. Sekarang lagi sibuk-sibuknya. Ayahmu juga jarang di rumah akhir-akhir ini. Li Guyang bahkan tidak punya waktu sedikit pun. Namanya juga laki-laki, sibuk dengan urusan besar. Kalau tiap hari cuma di rumah, itu bukan laki-laki sejati. Ma, jangan terlalu membelanya. Besok aku antar Mama ke dokter ya. Kurangi main mahjong, jaga kesehatan juga. Semuanya sudah diatur.
Begitu dia pulang, dia tidak bisa menolak lagi. Saya ini ibunya. Kalau dia tidak dengar kata saya, mau dengar siapa lagi? Maksud Mama apa sih? Xiaoyun, kamu masih ingat anaknya Paman Wang? Anak itu baik. Loh, beberapa hari lalu, ayahmu bahkan sudah minta orang lihat tanggal bayi. Menurut Mama, mumpung kamu pulang, sekalian saja urus semuanya. Kamu sudah bertahun-tahun di luar. Sudah berhasil mencapai sesuatu belum? Mama melakukan ini demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? Pernahkah Mama tanya pendapatku? Pernahkah Mama pikirkan perasaanku? Mama ambil semua uangku untuk dijadikan mahar buat Li Guyang, itu demi kebaikanku? Itu uang yang aku hasilkan sendiri. Apa aku punya utang sama kalian? Apa aku punya utang sama Li Guyang? Li Xiaoyun, kenapa kamu marah-marah sama Mama? Mama dan Ayah sudah susah payah membesarkan kamu. Beginikah cara kamu membalas kami? Bukankah uang yang kamu dapat memang untuk keluarga? Lalu kenapa kalau Mama kasih ke adikmu? Cepat pulang sekarang juga. Halo? Li Xiaoyun, kamu dengar enggak? Halo pelatih. Mau pakai roda 2 atau 3? 2 roda saja, yang 3 nggak perlu. Ikuti saya. Tetap seimbang ya. Jangan rem dulu, pelan-pelan saja. Rem sekarang. Aduh, berhenti. Coba goyangkan badanmu, bisa nggak? Lenganmu santai saja. Lihat orang lain, lalu lihat dirimu. Itu tiang, loh. Bagaimana? Sebentar lagi giliranmu. Gugup enggak? Takut enggak? Tenang saja, enggak apa-apa. Kamu memang berbakat. Selama kamu sudah berusaha, apapun hasilnya, itu sudah yang terbaik. Bagi yang lulus ujian, silakan cetak hasilnya di pusat. Dali. Baoshan. Bing Shongluo. Pegunungan Salju Baima. Baima.
Masih bisa bergerak enggak? Coba gerakan tanganmu, bisa enggak? Nggak apa-apa, tenang saja. Ayo, biar aku bantu kamu bersandar ke belakang. Pantatku sakit. Motornya nggak apa-apa. Lihat apa sih? Bantuin dong. Sini. Hari ini aku ketemu seorang cewek yang naik motor klasik, awal yang kurang mulus. Ini yang selalu aku bilang ke kalian, jangan buru-buru keluar begitu dapat SIM. Motor kamu ini unik juga ya. Nama kamu siapa? Lee Xiaoyun. Bagus juga namanya. Orang tuamu berpendidikan ya? Pagi lihat langit, sore lihat awan kan? Kayaknya mereka nggak mikir sejauh itu. Mungkin waktu aku lahir cuacanya cerah lalu jadi berawan. Kalau kamu influencer apa? Bos, ini kopinya. Oh, oke. Hari ini baru sampai di Dali. Langsung dapat hadiah dari kakak cewek baik hati. Bersepeda di musim dingin, ditemani secangkir kopi hangat. Cocok banget dipadukan dengan hand cream andalan kita. Teman-teman, kalian lihat nggak? Lihat nih. Lihat deh, teman-teman. Ini apa ya? Ini yang tadi aku bilang ke kalian. Resin campur kaca. Barang kayak gini makin digosok makin retak, nggak bisa diperbaiki. Lihat nih, lihat yang ini. Ini dari tambang milik keluarga kami sendiri. Dan diproses di pabrik sendiri juga. Kualitasnya benar-benar bagus. Coba lihat punyanya dia itu. Kelihatan kan? Beda banget kan? Sulit dibedakan, teman-teman. Cepat klik link di bawah ini. Cari aku buat ikut kelasnya. Kalau kamu punya yang kualitasnya bagus kayak gini, masih butuh apa lagi? Tali yang kuat. Lihat, teman-teman. Tali yang dia pakai ini tipis sekali. Sedikit saja ditarik. Kalian lihat kan? Langsung putus kalau ditarik. Begitulah jadinya. Sangat tidak kuat. Kalau tali saya ini terbuat dari serat karbon 24. Ini hasil sintesis. Ditarik sekuat apapun tidak akan putus. Lihat sendiri. Kelihatan kan? Kalau dua barang ini dipasangkan di live streaming saya, tinggal klik link di bawah untuk belanja. Itu saja gampang kan? Setuju ya, sahabat semua? Sampai di sini dulu ya. Kita lanjut lain kali. Bang. Maaf banget ya. Ini cuma demi hiburan acara. Tali kamu jadi putus. Gini aja deh. Tali saya ini harga aslinya 19,98. Sekarang cukup bayar 98 aja. Gimana? Oke? Aduh, saya jadi sungkan nih. Sudah, saya kasih aja buat kamu. Semoga kalian langgeng selalu. Kok kamu selalu pakai trik ini sih? Kamu kurang PK juga ya? Nggak sadar juga, kalau sebenarnya aku dan dia yang pasangan. Bukan Kak Chen. Kemarin baru saja sama cowok, hari ini sudah sama cewek lagi. Udah jangan banyak omong. Cepat sana, jangan ganggu aku jualan. Bawa pergi kelerengmu itu. Bukan begitu, kamu jualan di sini, aku juga jualan di sini. Kita harus maju dan sukses bareng dong. Siapa juga yang mau bareng sama kamu? Sana pergi. Kakak ipar, sampai jumpa lagi di dunia ini. Duduk aja dolo, aku lanjut kerja dulu. Kak Chen. Terima kasih, pendekar wanita. Kenapa bengong? Nggak apa-apa. Aku mau pergi dulu, Kak Chen. Oke. Hati-hati di jalan, jangan ngebut. Dadah. Halo. Permisi, apakah ini Desa Dayuanzi nomor 308? Hari ini sudah penuh. Saya bukan mau menginap. Saya mau cari seseorang. Apa Anda kenal Chen Hui? Alamatnya memang benar. Saya kurang tahu orang itu, harus tanya anak saya.
Anak Anda ada di sini? Dia naik ke gunung, baru pulang besok pagi. Baru pulang besok pagi. Boleh pasang tenda di atap sini? Silakan pasang sendiri. Nak, kamu kayaknya belum makan. Nenek, Makan selagi hangat. terima kasih. Sudah aku tambahkan selimut. Udara mulai dingin. Terima kasih. Bukan kiri kalian, kiri saya maksudnya. Cowok, kamu harus lebih peka. Kalau begini, gimana mau deketin cewek? Iya. Gaya ini bagus, gaya ini bagus. Ayo kita saling membelakangi. Saling membelakangi. Iya benar. Jangan tempelin pantatnya. Bagus banget. Bersiap. Ngapain sih? Pergi. Oke, ayo, lanjut, terus. Bagus sekali. Ayo, nona kecil, kembali sini. Oke, ayo. Ya, benar. Angkat sedikit lagi pantatnya. Ya, seperti itu. Sangat bagus. Tersenyum, terus tersenyum. Sangat cantik. Helm ini benar-benar jadi sentuhan akhir yang sempurna. Sangat bagus. Luar biasa. Selesai, kita tutup. Kamu udah tarik dengan kuat belum? Helm. Terima kasih. Sama-sama. Pergilah. Dah.
Halo. Permisi, apakah di toko ini ada yang bernama Chen En-hui? Apa? Chen En-hui? Saya tidak kenal. Seharusnya dia bekerja di sini. Saya cuma kerja paruh waktu. Coba tanya saja ke bos. Oke. Boleh minta nomor telepon bosmu? Halo, halo. Buka kunci 200 ya. Halo! Siapa yang suruh kamu potong? Saya kasih tahu ya, kurang 500 nggak bisa pergi. Kamu mau 1.000 buat apa? Siapa yang suruh kamu parkir di sini? Halo, Pak Polisi. Kamu malah lapor polisi. Di daerah South Street sini, ada yang ngunci motor saya. Di South Street juga, orangnya masih di sini. Dengar dulu. Dia lagi bicara nih, ayo. Nggak punya uang, ngapain keluar? Aduh, bener-bener deh. Tunggu saja kamu. Permisi, apakah Anda kenal Chen En-hui ini? Tidak tahu. Dulu memang pernah lewat sini. Apakah Anda tahu kira-kira dia sekarang ada di mana? Tidak tahu. Terima kasih. Ayo, nona kecil. Lihat, ada nggak foto yang kamu suka? Tidak usah, tidak usah. Ayo sini main sebentar foto bareng dong ya kan? Tidak usah. Ayo dilihat-lihat. Ini foto-foto di tepi danau Erhai. Coba lihat ada yang kamu suka nggak? 10 yuan per foto. Ayo, ada yang menarik perhatian. Ada yang kamu suka? Saya lihat dulu. Oke, silakan kamu pegang dan lihat-lihat. Terima kasih, Pak. Mau kemana? Apa? Kemana? Mau cari Kak Chen? Kak Chen ada di daerah Haidong sana. Apa? Ikut aku. Aku pergi duluan, ya. Dadah. Kak Chen. Xiao Yun, kebetulan banget ya. Kebetulan apanya? Aku sudah cari kamu seharian.
Ini kamu kan? Kamu dapat dari mana ini? Andai dari awal aku kasih tahu namaku ke kamu, kamu nggak perlu keliling sejauh itu. Nggak kepayon. Sekarang kan sudah ketemu. Waktu tahun 2018, aku baru pindah dari Shanghai ke Dali. Saat itu aku sering menyetir keliling kemana-mana. Baru sampai di tepi danau Erhai. Pas belok, aku nggak hati-hati. Mobil dan aku sama-sama nyemplung ke danau Erhai. Kebetulan dia lewat di situ. Dia yang menolongku naik ke atas. Begitulah ceritanya. Setelah itu dia bantu aku memperbaiki mobil. Kami pergi ke banyak sekali tempat bersama. Kami berdua sama-sama pengangguran. Jadi punya banyak waktu luang. Kami keliling Yunan kemana-mana. Waktu itu, kami benar-benar percaya bahwa di masa mendatang, kami akan selalu ada untuk satu sama lain. Tapi tidak semua cerita punya akhir yang jelas. Ja, sudahlah. Terima kasih ya, Xiaoyun. Kamu mau minum apa? Aku traktir. Nggak usah. Aku juga harus berterima kasih padamu, Kak Chen. Kalau begitu, aku pamit dulu. Bos. Ja. Halo, saya cari Wei Jiang. Wei Jiang. Iya. Bu Wei, ada yang cari Anda. Ada yang cari saya? Nggak kenal seorang wanita. Coba lihat sendiri. Suruh dia masuk. Aku di dekat monumen. Oke, baik. Naik tangga ini saja. Naik ke atas langsung sampai. Baik, terima kasih. Wei Jiang. Wei Jiang. Sepertinya di sini nggak ada orang itu. Oh, biar aku pikir dulu. Aduh, agak lupa aku.
Kamu gila ya, mau mati? Namamu Wei Jiang, kan? Aku tanya jawab dong. Nggak mau ngomong ya? Kamu pasti kenal dia, kan? Kamu kasih ini ke dia ya. Aku pergi dulu ya. Anak kecil. Wei Jiang itu siapa buat kamu? Kalau kamu masih diam, aku benar-benar pergi. Dari tadi cari kamu kemana aja. Dek, ayo foto bareng. Lihat ke sini, bajumu keren banget. Anak kecil. Ada apa? Foto bareng 10 yuan per foto ya? 10 yuan? Iya, masih wajar kok. Masih wajar kok. Anak kecil didandani seperti ini pasti capek ya, bener kan? Tapi anaknya memang lucu. Ayo, satu foto lagi, satu lagi. Semuanya sudah di sini ya. 3, 2, 1. Cheese. Hati-hati di jalan. Terima kasih atas dukungannya semua, bos. Ngapain melamun? Aku traktir makan, yuk. Bos, boleh tolong lihat alamat ini di sini nggak? Kota Taiping, Desa Fuguo belok kiri. Desa Wangmin, lurus terus. Di samping Desa Weijia. Saya nggak tahu. Kamu sampai ke sini gimana caranya? Dia yang mengantarkan saya ke sini. Kalian berdua mau ngapain? Cari Wei Jiang. Cari Wei Jiang. Oke, saya tahu. Wei Jiang, ya? Iya. Cari Wei Jiang. Anda tahu Wei Jiang? Wei Jiang? Masai Wati, Masai. Bukan Masai Wei Jiang. Masai Wati, Masai. Masai Wati, Masai. Masai Wati, Masai. Masai? Bukan Masai Wei Jiang. Itu Wei Jiang yang itu. Seseorang, saya dengar dari sana. Katanya Anda tahu jalannya. Masano Wati, Masai. Masano Wati, Masai. Masai? Nggak jelas.
Kamu lagi nggak sibuk ya? Ayo sini bantuin. Ramalangkun. Lagi cari orang ya? Aduh, nona kecil. Kata pepatah, di musim semi, mencari orang jangan terburu-buru. Kalau asal-asalan, bisa tersesat kemana-mana. Kalau mau tahu orang itu di mana, orang itu ada di arah tenggara. Oh, maksudnya barat daya. Di sana? Kok sudah pergi? Oh, kamu di sini rupanya. Biar aku lihat garis tanganmu lagi. Garis pernikahanmu ini kelihatannya bakal terlambat banget. Kamu asalnya dari mana? Anak kecil, kenapa kamu cari Wei Jiang? Dia tertinggal dari rombongan. Tertinggal dari rombongan? Pegang ini. Hari itu hujannya deras sekali. Kamu nggak mau minum? Anak kecil, kalau sudah ketemu Wei Jiang, kamu mau apa? Aku mau mengembalikan botol minumnya. Terus? Kuma, bukannya kalian berteman baik, kamu nggak main bareng dia? Aku tanya, kenapa malah senyum-senyum? Jangan goyang-goyang, nanti motornya terbalik. Aku mau istirahat sebentar. Tapi waktunya hampir habis. Aku mau istirahat sebentar. Bukannya masih harus cari Wei Jiang? Aku bilang aku mau istirahat. Kamu nggak ngerti omongan orang ya? Kenapa aku harus bantu kamu cari dia? Apa aku nggak punya urusan sendiri? Kenapa kamu pikir dunia harus berputar di sekitarmu? Bukannya kamu kenal dia? Cari dia sendiri saja.
Bocah, kamu di mana? Maaf ya. Aku nggak seharusnya marah-marah ke kamu. Ini salahku sendiri. Aku nggak marah sama kamu. Sebenarnya alasan aku marah itu konyol banget. Semua kakak perempuan pasti ngalah sama adiknya. Semua juga pernah mengalami hal yang sama. Maksudnya apa? Maksudku, misalnya kamu punya 2 kelinci. 1 kelinci besar dan 1 kelinci kecil. Sekarang kamu punya 1 apel. Kamu mau kasih apel itu ke kelinci besar? Atau ke kelinci kecil? Kenapa nggak dibagi 2 saja? Iya juga. Kenapa nggak dibagi 2 saja? Hari-hari. Ada apa? Aku akan antar kamu pulang. 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 Aku akan membawamu pulang. Nah, Tiara. itu cuma kembang api, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku tidak akan lari. Aku tidak akan lari. Aku tidak akan lari. Kita pulang bersama. Wei Jiang, kita pulang bersama. Malam itu, hujan sangat deras. Tembakan meriam di seberang yang sempat berhenti, kembali terdengar. Aku, Wei Jiang, dan beberapa orang yang tidak kukenal dipanggil berkumpul oleh Komandan Kompi. Komandan Kompi berkata pada kami, jika kita merebut Malutang kita akan menang. Komandan meminta aku, Wei Jiang, dan beberapa orang untuk membawa sisa kotak peluru dan granat. Dalam perjalanan pulang, sebuah peluru nyasar jatuh di dekat kami.
Aku berteriak pada Wei Jiang untuk segera lari. Saat itu aku sadar, dia sudah tidak ada. Aku berbalik untuk mencarinya. Tapi, hujannya terlalu deras. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Aku hanya bisa terus memanggil namanya. Aku terus mencarinya di dalam hutan. Pikachu keluar. Aku sampai di sini. Di sana. Aku melihat sebuah botol minum. Itu miliknya. Wei Jiang. 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 Lalu Sek bagaimana selanjutnya? Setelah itu, aku tidak bisa melihatnya lagi. Tapi sekarang kamu bisa melihatnya. Nak, siapa namamu? Ayah, Maaf. Motormu sudah selesai diperbaiki. Beli 2 bungkus ini. Iya, silakan scan kodenya di sini. Aku pergi duluan. Minumlah pelan-pelan. Oke, terima kasih atas obatnya. Tidak apa-apa. Biar aku saja. Enggak apa-apa. Biar aku saja. Tidak apa-apa. Aku sudah cukup sungkan. Santai saja, enggak apa-apa. Bos, ayo bareng-bareng ya. Maaf ya. Dah. Halo, Sutradara San. Ini aku, Xiaoyun. Sekarang aku ada di Nujiang. Kamu butuh stand woman, kan?
buruan, semua kru cepat naik ke mobil. Pastikan barang-barang kalian sudah lengkap. Cepat, ayo. Masih ada yang belum? Cepat. Sutradara-san, Kenapa kamu baru datang sekarang? motor aku mogok di jalan. Apa? Kamu kesini naik motor? Di sini ada bengkel nggak? Coba lihat, ini tempat apa sih? Mana mungkin ada bengkel di sini? Lagi pula kita sebentar lagi mau berangkat. Sampai lokasi langsung mulai syuting. Maaf ya, kalian ada mobil lebih nggak? Bisa bantu tarik motor aku? Lee Xiaoyun, kamu kok ribet banget sih? Tolong kasih aku 1 menit lagi. Aku ambil barang-barangku dulu. Ayo cepat. Masih ada yang belum? Kita mau berangkat ya. Oke, stop. Stuntman masuk. Siapkan adegan tamparan. Kak Tang, aktingmu keren banget. Oke, 3, 2, 1, mulai. Gu Qinlun, kenapa sih kamu nggak percaya sama aku? Siapa yang cari aktor ini? Aktorasinya jelek banget. Aktingmu bahkan kalah sama dia. Aku dengar, lo. Bukan kamu, aku nggak ngomongin kamu. Aku ngomongin dia. Keluargaku sudah invest 80 juta buatmu. Kamu malah kayak gini ke aku. Tenang, jangan marah. Ayo, duduk dulu. Anjingku di rumah aja, lebih jago akting daripada kamu. Aku udah lama sabar sama kamu. Sampah semua, nggak ada yang bener. Dasar sampah nggak guna. Alur cintanya lumayan juga nih. Tanganmu juga licin banget. Harusnya kamu aja yang jadi pemeran utama perempuan. Beneran, licin banget. Tunggu sebentar. Producer. Lihat aku sudah carikan pemeran pengganti buatmu. Biayanya, ayo segera dibayar. Aku kebelet pipis nih. Aku ke toilet dulu, nanti aku balik. Baru aku bayar, ya? Aku nggak sanggup nombok lagi. Aku udah nombok sampai tinggal celana dalam doang, producer. Iya, aku tahu kamu udah nombok. Aku bener-bener nggak tahan mau pipis. Aku ke toilet dulu. Nanti aku balik, aku bayar, ya? Bayar dulu, ayo bayar dulu. Lepasin dong. Lepas. Xiaoyun, kebetulan banget ketemu kamu. Kebetulan banget. Oh iya, kamu datang pas banget. Tahun depan aku ada 7 puasa palu 80 drama yang harus aku garap. Ngomong apa sih kamu? Aku cuma mau uangku yang datang. Ngomong baik-baik dong, jangan emosi dulu. Tenang dulu, sudah berapa kali aku telepon kamu? Pernah kamu angkat 1 aja? Sekarang kamu malah suruh aku tenang? Aku kan sibuk. Sibuk apa sih kamu? Sibuk ngurus mereka. Oh iya, aku urus ini dulu. Nanti balik lagi. Dengar ya, investor perempuan itu, iya dia itu, serius deh, dia sama sekali nggak ngerti apa-apa. Bodoh amat sama gue. Ada kok. Dengerin dulu sampai selesai, aku udah keluarin banyak uang buat proyek ini. Begitu uangnya masuk ke rekeningku besok, ditambah yang sebelumnya, akan langsung aku transfer semuanya ke kamu. Ayo 2 orang bantuin sini. Aku benar-benar bisa memahami perasaanmu. Boleh lihat-lihat dulu. Dari kecil sudah pernah lihat. Sudah sering lihat sejak kecil. Tapi sekarang belum tentu tahu cara pakainya.
Misalnya seperti cerita Cao Chuan Jiejian. Dibawa waktu keluar rumah. Pikirnya nanti bisa dipakai di jalan, tapi dia nggak bilang cara memperbaikinya. Anggap saja ini balasan hadiah. Selamat datang, ayo masuk. Lagi pada ngumpul bareng nih. Halo semua. Kebetulan teman-temanku sedang ngumpul minum teh. Selamat datang, selamat datang. Silakan duduk, ayo minum teh bersama. Tehnya enak banget. Bisa main gitar nggak? Sedikit bisa. Oke, mainin satu lagu dong. Kalau begitu, aku main satu lagu ya. Maaf kalau kurang bagus. Aku penulis naskah yang suka pakai bahasa tubuh. Namaku Shinio. Aku sudah tinggal di sini cukup lama. Sekarang lagi nulis sebuah drama. Tokoh utama perempuannya cocok banget sama kamu. Dia itu lincah banget. Sangat lincah. Kamu pegang saja, nggak apa-apa. Boleh dilihat dulu. Semuanya bagus. Senang. Semua bersulang. Teh ini enak sekali. Enak. Laksiwatinya minum habis dalam satu tegukan. Oh, oke. Bing Zonglo.
Apakah desa Wuli searah? Ayo pergi. Terima kasih. Kamu ke desa Wuli mau ngapain? Aku mau cari seseorang. Aku mengantarkan properti ke mereka. Kata mereka, di sini ada artis terkenal. Aku belum pernah ketemu artis terkenal. Artis terkenal? Artis terkenal itu namanya Liu. Iya bener, Liu itu... Dulu aku juga sering ke lokasi syuting. Boleh foto bareng kamu? Kalau nanti kamu terkenal, aku juga pernah ketemu artis. Mudah-mudahan aku bisa sampai seterkenal itu. Kalau begini wajahku kelihatan besar. Nah, ayo. Sisi wajahku yang ini lebih bagus. Nah, posisi ini pas. Jangan bergerak. Ayo, 3, 2, 1. Nanti aku balik lagi ya. Tas saya taruh di sini ya. Oke. Sutradara, airnya sudah datang. Kok kamu ada di sini? Kenapa aku di sini? Kamu sendiri nggak sadar alasannya? Hari ini bisa diselesaikan nggak? Xiaoyun, jangan selalu terburu-buru begitu. Aku yang terburu-buru. Semua lihat sini ya. Ini dia yang datang asli. Xiaoyun, jangan direkam. Sekarang dia lagi syuting di Nujiang. Yang merasa dia punya utang bisa langsung datang ke sini. Nanti aku share ke grup. Kamu taruh dulu ponselnya. Xiaoyun, taruh dulu ponselnya. Oke, silakan bicara. Aku mau bilang sesuatu. Project aktingku berikutnya. Dengar ya. Katakan saja. Proyekku selanjutnya. Skalanya jauh lebih besar dari drama ini. Masak sih? Serius, dengar aku. Produser dan sutradara proyekku berikutnya. Semuanya sering ikut festival film. Serius? Kamu tahu sutradara Zhou kan? Tahu sutradara Zhou? Oh, sutradara Zhou dan juga sutradara Feng. Jujur saja, semuanya produksi besar. Jangan berpikiran sempit begitu. Aku benar-benar ingin membimbingmu. Aku yang berpikiran sempit, membimbingku. Aku nggak butuh bimbingan darimu. Emang aku butuh kamu bimbing? Yang aku mau cuma uang. Kamu ngerti nggak? Sekarang aku lagi agak kesulitan dana. Jadi aku belum bisa kasih kamu sekarang. Nggak ada uang ya? Oke. Jangan emosi dulu. Bukan begitu, Xiaoyun. Xiaoyun, tenang dulu. Rem. Ayo, semua departemen siap. 3, 2, 1. Mulai. Ayo, ulurkan tanganmu. Tanganmu licin banget. Kuku kamu juga cantik. Ada apa ini? Mobil siapa itu? Adegan ini nggak ada di naskah. Aku yang tambahkan. Uang yang dia utang ke aku sudah aku tagih semua. Sekarang
Sekarang dia ada di Pingzong Loi. Kalau kalian masih mau cari dia, langsung saja ke sana. Nona. Akhirnya ketemu juga sama kamu. Kebetulan ketemu di sini. Kebetulan apanya? Ini rumahku. Maaf ya. Biar saya bawakan. Nggak perlu, biar saya saja. Terima kasih. Aduh, kamu kemana-mana saja. Sampai susah dicari. Ayo duduk. Terima kasih, terima kasih. Bang, kamu orang sini ya? Saya mau tanya, apakah Anda tahu SD Yawang? SD Yawang sudah digabung ke sekolah di kota. Mau apa kamu? Saya ada surat di sini. Ini untuk Guru Amada. Amada yang mana? Orang itu saya sendiri. Saya Amada. Jadi Anda Amada? Dulu guru kami. Guru relawan yang memberi saya julukan itu. Nama saya Dawah. Tapi kata guru kami, saya suka lari-lari seharian. Seperti mesin motor saja. Ini barangnya, sudah bertahun-tahun lamanya, dia masih menyimpannya. Lihat ini, bintang 5 ini saya ukir sendiri. Baru beberapa hari ayah saya kasih ke saya, sudah langsung disita sama dia. Sekarang akhirnya kembali juga. Aduh, saya lupa, harus jemput anak. Kamu mau kemana? Saya antar sebentar. Silahkan jemput anak dulu. Nanti anaknya hilang. Tenang saja, anaknya pasti pulang sendiri. Ayo, malam ini ada acara. Ayo, baik. Pesta api unggun. Iya, saya tidak bisa menari. Kita joget bareng saja. Kenapa motor ini di sini? Poros engkolnya patah. Harus minta kiriman dari Kunming. Ada cara lain tidak? Suku cadang untuk model mobil ini tidak tersedia di sini. Harus dikirim dari Kunming. Jadi apa rencanamu sekarang? Kalau begitu, aku harus menunggu di sini sampai mobilnya selesai diperbaiki. Ini aku kembalikan padamu. Semoga kamu selamat. Kamu mau pergi ke Baima? Aku akan berangkat sekarang. Sampai jumpa, Li Xiaoyun. Sudah pergi jauh, tak terlihat lagi. Kalau kamu capek berdiri, silakan duduk dulu.
Sekilas saja aku tahu itu Xiaoyun. Paman Liu, Kenapa kamu ada di sini? kenapa kamu ada di sini? Kebetulan sekali. Kebetulan juga, Kenapa kamu bongkar misinya? Misinya sudah tidak ada. berisik. Surat terakhir. Surat terakhir. Ayo naik motor. Sudah yakin dengan keputusanmu? Paman Liu, pernahkah kamu punya surat yang tidak pernah terkirim? Setelah masuk, ikuti jalan saja. Kalau ada persimpangan, jangan lupa beri tanda agar tidak tersesat. Hidup ini memang untuk mengalami hal-hal seperti ini. Xiaoyun, kamu memang Liu Xiaoyun dari keluargaku. Pokoknya harus benar-benar jaga keselamatan, ya. Aku pergi dulu. Dadah. Gunung Salju Baima untuk Li Xiaoyun. Gunung Salju Baima untuk Li Xiaoyun. Oktober 2006. Hari Sabtu. Li Xiaoyun, kamu adalah orang yang paling berani. Hari ini Mama mengajak Yang ke pasar. Li Juan dan teman-teman mengajak aku bermain. Kami main petak umpet. Aku yang paling cepat larinya. Jadi mereka tidak membolehkan aku jadi pengejar. Aku tidak terima.
Aku bilang, meski aku bukan pengejar, aku tetap bisa menang. Wang Jiong yang jadi pengejar hanya mengejar aku saja. Tapi reaksiku lebih cepat dari dia. Kalau aku teriak minta tolong, Wang Jiong pasti tahu aku di mana. Jadi aku tidak berteriak. Aku nggak takut gelap seperti Yang. Sepertinya aku dengar suara Li Juan dan yang lain. Aku memanjat ke atas. Aku memanggil mereka. Tapi mereka tidak dengar. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku masih di sini. Hari sudah gelap, ibu pasti akan datang mencariku bersama adik. Tapi sekarang sudah malam. Aku sudah besar sekarang. Aku harus naik sendiri. Pulang ke rumah. Ayah pergi keluar setelah makan malam. Ibu dan Yang sedang menonton TV. Mereka tidak tanya aku kemana. Aku juga tidak cerita kalau aku jatuh ke sumur. Bagaikan seekor kuda putih yang berlari kencang. Itulah asal namanya. Gunung Salju Baima. Gunung Salju Baima, tempat tinggal utama monyet emas Yunnan sepanjang tahun. Yang, sini duduk di sini. Jangan duduk terlalu dekat. Monyet emas Yunnan hidup di ketinggian lebih dari 3.000 meter. Bu, aku mau monyet itu. Beberapa hari lagi ada pasar. Nanti suruh ayahmu belikan. Aku nggak mau yang itu. Aku mau yang ini. Monyet yang mana? Bukannya semua sama saja? Yang sabar ya. Aku nggak mau yang itu. Aku maunya yang ini. Ya. Monyet yang ini di mana bisa beli? Di Gunung Salju Baima. Tunggu ayahmu pulang, nanti bilang ke ayah. Biar ayah yang antar kamu. Bu, aku juga mau ikut. Mau kemana? Kamu kemana saja sih? Seharian nggak kelihatan batang hidungmu. Tugas yang ibu suruh sudah kamu selesaikan belum? Kamu bisanya cuma main keluar saja. Padahal di rumah banyak sekali pekerjaan. Kenapa kamu nggak pernah bantu aku sama sekali? Li Xiaoyun, kamu dengar nggak apa yang aku bilang? Li Xiaoyun. Xiaoyan, orang tuamu sudah punya adik laki-laki di rumah. Jadi mereka nggak butuh kamu lagi. Mau nggak kamu jadi anak perempuanku saja? Nanti kalau sudah besar, kamu bisa apa sih? Aku sudah capek-capek begini. Semuanya juga demi kamu. Bagian sekolah juga nggak ada gunanya. Udah, nggak usah sekolah lagi. Kalau di perusahaan kami sebenarnya nggak menganjurkan lembur. Tapi tetap ada penilaian KPI. Bukannya kamu kerja cuma demi uang? Bisanya cuma nangis. Sana balik ke kamarmu.